Di Desa Bonolemo, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, ingatan dirawat di bawah langit malam. Selepas Isya, satu persatu warga keluar dari rumah berjalan kaki menuju lapangan desa. Dari kejauhan, terdapat nyala api dari pelita yang ditata di atas bambu. Di bagian depan, berdiri gapura yang bertuliskan Kampung Banua Lemo. Ditulis di papan kayu beratap daun rumbia. Terdapat tenda yang dibuat memanjang berdiri di depan panggung. Ada ratusan warga yang berkumpul. Sebagian warga lain juga berdiri di sisi kiri dan kanan panggung sehingga membentuk setengah lingkaran, mengepung panggung yang menjadi pusat cahaya. Istilah duduk sama rata, berdiri sama tinggi mungkin menggambarkan suasana malam itu. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, tidak ada yang mendapat perlakuan istimewa. Anak-anak bahkan disediakan tempat di bagian depan, membiasakan mereka untuk tampil di depan umum. Inilah pembukaan Festival Budaya keempat Banua Lemo. Perhelatan yang lahir bukan dari program pemerintah, tetapi dari denyut nadi komunitas adat Banua Lemo itu sendiri. Semua disiapkan matang. Anak-anak dan juga remaja mendominasi panitia acara. Mereka sendiri yang mengonsepnya. Pertunjukan dibuka tanpa pidato panjang. Keselarasan kaki dan tangan para penari Makundrai mengambil alih perhatian penonton. Setiap gerakan adalah ritual, menghubungkan dunia manusia dan para dewa. Bahkan, negara sepakat akan kesakralannya. Tarian ini telah resmi menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Penampilan selanjutnya dilanjutkan dengan Mak Balendo yang dilakukan oleh belasan anak berbaju hitam dengan balutan pasapu di kepalanya. Dentuman suara alu yang menumbuk lesung terdengar. Suaranya ialah gema dari tradisi agraris dan rasa syukur komunal atas hasil panen. Di sini, kesenian bukanlah hiburan semata yang dipakai untuk merawat ingatan. Ketua Panitia Megawati pada Rabu 17 September 2025 malam mengaku selama 5 hari ke depan lapangan ini akan menjadi sekolah rakyat. Festival Budaya Banua Lemo sudah memasuki tahun keempat. Mereka membawa budaya ke lapangan terbuka, membiarkannya hidup, dirayakan, dan diwariskan. Hadirin undangan di Ustaz, bisa dijelaskan ini acara festival budaya sudah berapa kali dilaksanakan dan apa inisiatornya siapa pertama Ustaz? Ya, ini festival budaya ini untuk yang keempat kalinya, tahun keempat lah. Ya. Ini inisiatornya ini dari kita semua masyarakat. Kenapa? Karena hari ini kan kita menyaksikan ada begitu banyak pengaruh yang masuk sampai ke kampung-kampung, yang kalau itu tidak diantisipasi, tidak dicoba dibangun perlawanannya lewat budaya, itu akan merusak kita semua. Sehingga kita
lewat festival ini kita coba menampilkan atau melestarikan kembali kita punya budaya, menggali kembali nilai-nilai yang ditinggalkan oleh para leluhur terkait semua. Dan festival ini sebenarnya adalah hasil dari apa yang dilakukan selama setahun. Iya. Jadi setahun itu kita belajar di sekolah budaya dan tahun penutupan tahun pembelajaran itu di festival. Oh iya. Jadi yang ditampilkan di festival ini adalah apa yang dipelajari selama setahun itu. Tadi saya lihat menarik sekali juga ini temanya masyarakat beradab, sifat kilala, sepatu itu maknanya seperti apa itu Pak? Masyarakat beradab itu kita memaknainya adalah masyarakat yang terus saling mengingatkan bahwa perubahan yang terjadi hari ini kalau kita tidak cerdas menilainya, tidak cerdas mengolahnya, itu akan membuat kita semua jadi terpuruk, jadi ketinggalan dan seterusnya. Terus tema yang kami ambil itu setiap tahun itu berbeda. Jadi ada tema tentang sikar tutui, saling memelihara, saling menjaga dan seterusnya. Ada tema terkait dengan siorongi. Siorongi itu ya menolong saudara, menolong teman yang dalam keadaan susah gitu. Yeah. Nah, kalau tahun ini karena situasi lebih normal, kami bicara tentang kemanusiaan, bahwa di masyarakat adat itu semua orang lahir merdeka. Yeah. Dan karena dia lahir merdeka, dia bisa mengembangkan semuanya dengan maksimal tanpa boleh ada yang melakukan tekanan. Tadi sempat disinggung juga sama pembawa acara soal festival ini bisa merawat budaya, terutama dalam bencana ekologi nih. Itu bagaimana anunya? Ya, di sekolah budayanya kami belajar itu, belajar tentang kerusakan lingkungan, belajar bagaimana melestarikan lingkungan ke generasi yang masih baru. Jadi yang paling antusias dalam kegiatan festival yang seperti ini itu adalah anak-anak, mulai dari anak-anak yang prasekolah, anak SD dan seterusnya sampai orang tua. Iya. Dan pelestarian, ya katakanlah kita bicara kerusakan ekologi hari ini yang harus dibenahi bersama, itu yang kita coba buatkan, mungkin teater, mungkin lagu, dan itu kita pentaskan. Iya. Jadi pesan-pesan terkait yang begitu itu ditampilkan lewat festival ini. Tadi menarik sekali juga saya lihat justru anak-anak yang diberi tempat di depan itu, Ya. Berarti ini untuk tempatnya belajar atau seperti apa? Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.